Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menpora Zainuddin Amali yang juga didampingi Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo memastikan 6 stadion tempat perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar pada 20 Mei 2023 siap untuk digunakan. Untuk pasokan listrik, PLN akan menggunakan skema zero downtime atau listrik tanpa kedip di 6 stadion utama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan gelaran Piala Dunia U20 merupakan tonggak kebangkitan sepak bola Indonesia. Karena itu penting untuk memastikan kesiapan seluruh stadion. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan komitmen pemerintah menjamin kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Salah satunya dengan memastikan kesiapan 6 stadion yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia Usia Muda itu termasuk Stadion Manahan Solo. Tentu Solo ini menjadi sangat penting buat kita semua karena di sini nanti final dan juga rencana closing untuk kejuaraan dunia umur 20. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat Solo sangat siap ya, Stadion Manahan sangat siap. Saya dari sisi pemerintah dan Inapok tentu ingin memastikan apa yang sudah dikomitkan oleh pemerintah daerah dalam positive agreement itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah dikomitkan. Tidak kalah penting pasokan listrik gelaran Piala U20, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memastikan bahwa listrik untuk gelaran Piala Dunia U20 memadai. PLN akan menggunakan skema zero downtime atau listrik tanpa kedip di 6 stadion utama, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. 541.000 watt gitu ya. Yang front lainnya kita langsung sediakan UPS. Kalau ada apa-apa di pasokannya, tidak akan ada kedip dan tidak mungkin. Untuk mendukung Piala Dunia, PLN juga membuka posko siaga 24 jam dan lebih dari 1.700 personel siaga di setiap venue pertandingan. Kantor PLN terdekat juga akan berjaga 24 jam dan siap memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas kesiapan infrastruktur jelang perhelatan Piala Dunia U20, kami telah terhubung dengan Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, ada Ibu Esi Asiah. Selamat sore Ibu Esi, apa kabar? Selamat sore Mbak Safa, Alhamdulillah baik Mbak. Ya Bu Esi, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur jelang Piala Dunia U20? Baik, tadi seperti yang tadi disampaikan ya, kita baru roadshow di 6 stadion. Itu alhamdulillah kita infrastruktur ini sudah hampir siap ya, kita untuk 6 stadion tersebut ya. Jadi intinya kita sudah hampir 90% ya, di 86%. Dan juga untuk perapian rumput juga kita tinggal pemeliharaan untuk rumput-rumput di stadion ini. Jadi insya Allah kita di bulan Maret ini semua untuk perhelatan U20 semua stadion dan juga maupun yang pertandingan maupun yang latihan ini siap insya Allah di Maret ini. Baik, lalu bagaimana dengan standar yang telah ditentukan untuk stadion? Tentunya standar-standar ini kita mengikuti semua standar FIFA ya. Jadi setiap saat ya, mungkin sudah beberapa kali kami selalu berkonsultasi dengan FIFA dan juga dipantau terus oleh FIFA, dan ini juga cukup detail ya dalam pemantauan dan cukup rigid, dan kita memang harus selalu mengikuti standar mereka. Dan semua lapangan yang akan kita gunakan nanti tentunya sudah berstandar FIFA dan berstandar internasional ya. Jadi pendampingan ini diberikan juga oleh PSSI dan FIFA. Jadi ini PSSI selalu membantu kami juga ya, bagaimana kami menyiapkan semua standar-standar agar lapangan ini benar-benar siap dan sesuai standar FIFA.
Baik, kemudian secara umum, apakah infrastruktur untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 telah siap? Apakah masih ada catatan untuk penyempurnaan? Catatan tentu ada kemarin karena di November terakhir 26 November kalau salah ya terakhir ini ada dari tim FIFA itu juga hadir ya datang kembali ini jadi ada tambahan-tambahan. Yang utama sebenarnya kalau untuk rumput ini kita masih berproses ya untuk rumput terutama di Manahan ini untuk rumput dan ada beberapa perapian mungkin untuk yang broadcast compound. Terus untuk karena ada masukan ya, terus tribun media dan juga ada hal-hal yang sifatnya minor untuk minor-minor yang untuk kelengkapan dari infrastruktur tersebut. Baik. Lalu apa saja kendala yang selama ini dihadapi dalam menyiapkan infrastruktur Piala Dunia U20, Bu Esi? Kendala tentunya kalau kendala secara pekerjaan sih alhamdulillah tidak ada ya. Kalau pekerjaan kami pun juga dengan pemerintah daerah ini kan kita juga suatu kolaborasinya juga cukup baik dan juga semua unsur di sini juga cukup baik ya. Yang kendala sebenarnya waktu saja ini Mbak karena waktu kita memang kita mengerjakannya ini di Januari dan kita harus selesai di bulan Maret ini. Jadi kendalanya ini karena tanggal 21 Maret sampai tanggal 27 itu tim besar FIFA sudah hadir di Indonesia dan akan mengecek semua stadion ya di 6 stadion itu akan dicek semuanya lagi dan mudah-mudahan hasil pengecekan ini kita sama-sama ya rakyat Indonesia berdoa agar semua stadion yang sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya itu 6-6-nya bisa dipilih oleh FIFA untuk kejuaraan Piala Dunia U20 ke depan. Baik, terima kasih Ibu Esi Asiah, Direktur Prasarana Dirjen Cipta Karya telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kisah pilu kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Jalan Cempaka 3 Cipete Utara, Jakarta Selatan masih terekam jelas di ingatan Eka Saputra. Dengan ganas, api melahap 25 rumah dan merenggut 1 korban jiwa dalam tragedi tersebut. Setahun pasca peristiwa kelam tersebut, Eka mulai menata nasibnya. Pelan tapi pasti, dia mulai mengisi rumahnya. Bantuan pun masih terus mengalir, salah satunya dari MNC Peduli yang memberikan perabot rumah tangga seperti TV, kulkas, sofa, hingga mesin air. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim dari MNC Peduli yang telah membantu keluarga saya memberikan berupa alat rumah tangga. Ini sangat membantu saya dan keluarga karena seluruh harta benda dan apa yang ada habis hangus. Bantuan yang telah diterima Eka Saputra ini diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli, Jessica Tanu Sudibyo, di Gedung Financial Center Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Bantuan yang kami berikan harapannya bisa meringankan beban beliau, terutama pasca adanya ya bencana kan ya yang jatuh di rumahnya sendiri gitu. Jadi harapan bisa meringankan bebannya dan bisa menjadi penyemangat agar dia bisa menjalankan hidupnya. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan bagi korban bencana sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bali Iwayan Koster membatasi penyewaan motor oleh warga negara asing. Langkah ini dilakukan setelah maraknya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing. Serangkaian pelanggaran lalu lintas oleh warga negara asing banyak ditemukan di Bali, mulai dari tidak menggunakan helm hingga penggunaan plat palsu. Selain melanggar peraturan berlalu lintas, wisatawan asing tersebut kerap berkendara tidak mematuhi norma ketentuan yang ada. Gubernur Bali Iwayan Koster memutuskan akan membatasi penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing. Wisatawan pun didorong untuk menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh agen perjalanan. Ketentuan ini tertuang dalam peraturan gubernur tentang tata kelola pariwisata. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan di tahun 2023 ini. Ya, jadi minjam atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini pasca pandemi COVID-19. Kenapa sekarang? Karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau waktu pandemi nggak mungkin kita melakukan itu karena turisnya nggak ada. Sekarang kita mulai ditata.
Berdasarkan data Ditlantas dan jajaran Satlantas Bali, terungkap 147 surat tilang telah diberikan kepada warga negara asing sejak 22 Februari 2023. 20 diantaranya dikeluarkan di Denpasar kepada wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain aksi melanggar lalu lintas yang viral di media sosial, banyak warga negara asing yang juga terbukti melanggar masa izin tinggal di Bali. Akibatnya, aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas hingga melakukan deportasi terhadap WNA yang melanggar aturan. Lima orang warga negara asing di Bali menyalahgunakan izin masa izin tinggalnya. Kelima WNA tersebut berasal dari Rusia dan 4 diantaranya asal Nigeria. Mereka diamankan aparat keamanan dan kantor Kemenkumham Bali lantaran overstay. Tindakan tegas diberikan kepada WNA yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus agar WNA menghormati norma yang berlaku di Indonesia. Saya telah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kemenkumham untuk melakukan tindakan tegas terhadap para turis, wisatawan, warga negara asing yang tindakannya itu tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia dan budaya yang ada di Bali khususnya. Sebelumnya WNA yang ada di Bali menjadi sorotan lantaran melakukan banyak pelanggaran. Mulai dari memalsukan plat nomor kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, mengganggu ketertiban hingga overstay. Aparat keamanan dan instansi terkait juga gencar melakukan razia dan memeriksa WNA di Bali sekaligus menindak tegas mereka yang melanggar hukum. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.